Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan UTS seperti biasa bersama saya Ratu Siti Fitria Qatrunada dengan NPM 231105080102. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Buya Hamka sebagai bentuk pengabdian ilmiah dan spiritual kepada umat Islam di Indonesia. Latar belakang penulisan tafsir ini bermula saat Buya Hamka dipenjara tanpa proses pengadilan pada masa pemerintahan Soekarno sekitar tahun 1964. Nah, dalam keterasingan dan kesunyian penjara, beliau memanfaatkan waktunya untuk menulis tafsir Al-Quran yang kemudian diberi nama tafsir Al-Azhar, mengacu pada Masjid Al-Azhar di Jakarta tempat beliau aktif berdakwah. Nah, Buya Hamka menyusun tafsir ini dengan gaya bahasa Indonesia yang indah dan mudah dipahami tanpa mengabaikan kedalaman makna. Tujuannya adalah agar masyarakat Muslim Indonesia bisa memahami pesan Al-Quran dengan realitas secara kontekstual, membumi dan sesuai dengan realitas kehidupan mereka. Tafsir ini tidak hanya memuat penjelasan ayat demi ayat, tetapi juga menyisipkan nilai-nilai moral, sejarah, dan kebudayaan lokal, menjadikannya salah satu karya tafsir yang paling berpengaruh di dunia Islam Nusantara. Masuk ke poin kedua, yaitu tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka menggunakan metode tahlili atau metode analisis dalam penafsirannya. Secara umum, metode ini menguraikan ayat-ayat Al-Quran secara berurutan sesuai dengan susunan surah dan ayat dalam mushaf. Demikian pula dengan tafsir Al-Azhar yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan berakhir pada surah An-Nas. Jadi tafsir Al-Azhar ini tafsir yang di dalamnya menjelaskan secara keseluruhan Al-Quran 30 juz, tidak hanya tema-tema tertentu tapi 30 juz dan menggunakan metode tahlili. Namun, meskipun menggunakan metode tahlili, Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar tidak terlalu menitik beratkan pada analisis kosakata atau aspek linguistik secara mendalam. Sebaliknya, Buya Hamka lebih fokus pada pemahaman menyeluruh terhadap pesan dan kandungan ayat. Biasanya, setelah mengemukakan terjemahan ayat, ia langsung menjelaskan makna dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Penjelasan kosakata, jikapun ada, hanya disampaikan secara singkat dan tidak dominan dalam pembahasan. Buya Hamka menggunakan 5 pendekatan dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Pertama, ia menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran lainnya. Misalnya, surah Al-Fatihah ayat 7 dijelaskan lebih lanjut dengan ayat dari surah Ali Imran ayat 77. Kedua, ia menggunakan hadis Nabi untuk memperjelas makna ayat, seperti dalam surah Al-Fatihah ayat 6 yang menjelaskan makna jalan yang lurus sebagai agama Islam berdasarkan riwayat sahabat. Ketiga, ia merujuk kepada pendapat sahabat atau tabi'in, contohnya dengan mengutip pendapat Fudail bin Iyad tentang jalan yang lurus sebagai haji yang mabrur. Keempat, ia mengacu pada kitab-kitab tafsir yang diakui seperti tafsir Al-Manar karya Sayyid Rashid Ridho dan yang menguraikan klasifikasi orang-orang yang sesat. Kelima, Buya Hamka juga menggunakan ijtihad atau pendapat pribadi yang tetap berpijak pada nilai-nilai Islam dan konteks budaya lokal, termasuk dalam penggunaan istilah Tuhan dalam berbagai bahasa daerah di Indonesia. Pendekatan ini menunjukkan keluasan wawasan dan kedalaman pemahaman Buya Hamka dalam menjembatani teks Al-Quran dengan konteks masyarakatnya. Jadi Buya Hamka ini menciptakan karya tafsir tapi yang mudah dipahami juga oleh orang-orang Indonesia itu sendiri. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa tafsir Al-Azhar merupakan salah satu karya tafsir monumental yang ditulis oleh Profesor Dr. Hamka, seorang ulama cendekiawan sekaligus sastrawan bahasa Indonesia, sekaligus sastrawan besar Indonesia. Penulisan tafsir ini dimulai pada tahun 1956 berawal dari ceramah-ceramah subuh yang disampaikan di Masjid Al-Azhar. Namun, karya ini mencapai bentuk tulisan dalam karya tulis itu ketika Buya Hamka berada di penjara yang dijebloskan oleh masa pemerintahannya Soekarno. Akibat dinamika politik saat itu,
Nah, dengan penuh ketabahan, semangat, dan pengabdian yang luar biasa, beliau menyelesaikan penulisan tafsir ini selama masa penahanan dari tanggal 27 Januari 1960 hingga 21 Januari 1964. Jadi kurang lebih 4 tahun beliau dalam penjara dan menyelesaikan karya tulis tafsir Al-Azhar ini. Karya ini tidak hanya menunjukkan keluasan ilmu hamka, tetapi juga mencerminkan kedalaman spiritualisasi dan kecintaan beliau terhadap Al-Quran. Tafsir Al-Azhar terdiri atas 30 juz dan disusun dengan menggunakan gabungan kata metode tafsir bil ma'sur antara metode tafsir bil ma'sur dan tafsir birroi. Metode penafsiran yang digunakan adalah metode tahlili, yaitu menjelaskan ayat demi ayat secara runtut dengan pendekatan adab al-ijtimai atau sosial kemasyarakatan. Selain itu, corak tafsir ini juga menunjukkan kecenderungan kepada mazhab salaf, namun terbuka terhadap pemikiran rasional dan dinamis sebagaimana dalam mazhab Qadariyah. Dengan penggunaan bahasa Melayu Indonesia yang komunikatif, tafsir Al-Azhar berhasil menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan berperan penting dalam mendekatkan umat Islam Indonesia dengan pemahaman Al-Quran yang kontekstual, namun tetap berpegang pada nilai-nilai keislaman. Karya ini hingga kini menjadi rujukan penting dalam studi tafsir di Indonesia, sekaligus menjadi bukti nyata kontribusi Buya Hamka dalam dunia keilmuan dan dakwah Islam.